Romantisme fans Indonesia dan Uzbekistan dulu menjatuhkan, kini saling menguatkan. Bangga bela timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025, Matthew Baker bilang begini. Para pemain timnas Indonesia berbondong-bondong tolak bermain dalam laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Ini alasannya. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Kekalahan telak yang diderita oleh timnas Indonesia atas Korea Utara di laga perempat final gelaran Piala Asia U17 ternyata tak melulu menghadirkan hal negatif. Memang benar, seiring dengan kekalahan 6 gol tanpa balas yang diderita oleh Evandra Florasta dan kolega dari tim Merah Asia Timur itu membuat langkah mereka terhenti di gelaran. Namun, kekalahan itu juga menghadirkan sebuah fenomena baru yang berkaitan dengan interaksi pendukung timnas Indonesia dan Uzbekistan. Setelah kekalahan menyakitkan yang diderita oleh anak asuh Nova Arianto di fase 8 besar turnamen itu, fans kedua kesebelasan yang sebelumnya selalu saja terlibat saling hujat dan saling ejek itu kini seolah menemukan momentum untuk berdamai. Seperti mana yang terlihat pada video highlight pertandingan antara timnas Indonesia melawan Korea Utara yang diunggah oleh kanal YouTube AFC Asian Cup 15 April, banyak warganet Uzbekistan yang turut serta memberikan komentar. Uniknya, alih-alih menghujat atau bahkan menjelekkan Indonesia, mereka justru menuliskan kalimat-kalimat positif penuh cinta dan juga menguatkan. Bukan hanya satu atau dua, namun banyak warganet Uzbekistan yang menulis kata-kata penyemangat bagi timnas Indonesia dan juga para pendukungnya. Tenang masyarakat Indonesia, kalian sedang menuju kemajuan. Apa yang kalian capai saat ini 10 tahun yang lalu telah kami capai dan bagi kami kelompok usia ini sudah menjadi turnamen reguler. Hal yang sama akan terjadi pada Anda di masa depan. Bagi Anda mencapai kejuaraan dunia adalah pencapaian terbesar dan Anda patut bergembira karenanya. Salam dari Uzbekistan, tulis akun dari Rashkin_88. Sementara ada pula akun dari ZECX. Halo saudaraku dari Indonesia, meski aku tak memahamimu, tapi hati kita dekat dan satu sama lain. Kami sayang saudara-saudara kami di Indonesia. Selalu temukan Tuhan di dalam hatimu. Kami orang Uzbek akan selalu menghibur Anda. Dan uniknya lagi, komentar-komentar positif dari pendukung Uzbekistan itu dihiasi dengan banyak like yang menggambarkan banyaknya pendukung yang setuju dari kedua negara. Selain dua komentar tersebut, masih banyak lagi komentar warganet Uzbekistan yang memberikan kalimat penguat bagi timnas Indonesia yang sudah berjuang sangat keras di laga melawan Korea Utara itu. Fenomena romantis yang diperlihatkan oleh para pendukung Uzbekistan kepada timnas Indonesia dan para pendukungnya ini tentunya menjadi sebuah hal yang cukup menyejukkan dalam beberapa tahun belakangan ini. Pasalnya, usai peningkatan kekuatan persepak bolaan timnas Indonesia yang cukup signifikan, para pendukung kedua sebelasan ini sering terlihat adu komentar panas setiap kali kedua kesebelasan terlibat dalam persaingan. Dan parahnya lagi, hal ini juga diperparah dengan panasnya tensi pertandingan dalam setiap laga yang mempertemukan kedua kesebelasan. Seperti misal di babak semifinal Piala Asia U23 edisi 2024 lalu, Uzbekistan dan Indonesia yang bertemu di babak ini menjalani pertarungan dengan sangat panas, penuh drama, dan tentunya memancing kesabaran para pemain. Setelah pertandingan tersebut, para pendukung kedua kesebelasan bahkan terlihat saling serang dan berperang komentar di media sosial. Di satu sisi, pendukung timnas Indonesia menghujat para pemain Uzbekistan, sementara di pihak lain, para pendukung Uzbekistan juga melakukan hal yang sama terhadap para pemain Indonesia. Hal itu terus saja berlanjut, termasuk ketika Indonesia dan Uzbekistan kembali berjumpa di Piala Asia U20 tahun 2025 ini. Namun jika melihat hangatnya komentar yang diberikan oleh para warganet Uzbekistan kepada timnas Indonesia U17 dan juga para pendukungnya kali ini, sepertinya tensi hubungan yang panas dan juga sempat tercipta di waktu-waktu belakangan ini bisa sedikit lebih mencair ya. Terlebih lagi, di babak semifinal nanti Uzbekistan akan bertemu dengan Korea Utara yang mengalahkan timnas U17. Para pendukung Indonesia bisa titip untuk mengalahkan mereka kan ya? Nah, berita selanjutnya, timnas Indonesia U17 mungkin sudah gugur di perempat final Piala Asia U17 2025. Namun bagi Matthew Baker, hasil itu tetap pencapaian yang luar biasa, apalagi ia pun bangga bisa mewujudkan mimpinya membela timnas Indonesia. Matthew Baker CS sukses mengantarkan timnas Indonesia U17 meraih tiket Piala Dunia U17 2025 berkat lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025.
Mimpinya bermain di Piala Dunia U17 2025 pun benar-benar terwujud. Matthew Baker bersama skuad Garuda Asia memang berhasil mencapai target dalam Piala Asia U17 2025, yakni lolos ke perempat final. Hasil itu membuat mereka mendapatkan slot tampil di Piala Dunia U17 2025. Baker pun bangga dengan pencapaian timnas Indonesia U17 dan rasa bangga itu ia utarakan di Instagram pribadinya dengan memposting foto-foto saat beraksi di Piala Asia U17 2025. Postingan itu sudah disukai 45.000 pengguna Instagram. Sebuah mimpi yang tak lagi tertinggal, tulis Matthew Baker di laman Instagram pribadinya @matt_baker09. Publik sepak bola tanah air pun memberikan apresiasi atas kerja keras Matthew Baker dan kolega. Hal itu terlihat dari ucapan terima kasih dan dukungan yang memenuhi kolom komentar postingan itu. Terima kasih sudah membuat kami bangga, Matt, tulis akun Garuda Australia. Bangga padamu, kata akun Din Ana. Jangan menyerah Baker, tulis akun Aziza. Ya, perjuangan Matthew Baker CS di Piala Asia U17 2025 memang telah berakhir, namun mereka masih akan berjuang di Piala Dunia U17 2025. Skuad Merah Putih untuk kedua kalinya akan tampil dalam Piala Dunia U17, yakni 2023 dan 2025. Sebelumnya mereka tampil dalam ajang itu karena berstatus tuan rumah. Manajer Timnas U17 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar menegaskan bahwa level timnya sudah bukan Piala AFF lagi, tetapi Piala Asia. Indonesia dilibas habis oleh Timnas U17 Korea Utara dengan skor 0-6. Kendati demikian, publik sepak bola tanah air sudah sangat bangga dengan Muhammad Zahabi Goli dan kawan-kawan. Pasalnya mereka telah berhasil meraih tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Meski begitu, pihak Garuda Asia tetap meminta maaf kepada para penggemar, sebab mereka tidak bisa melanjutkan mimpi menjuarai turnamen itu. Permohonan maaf itu diungkapkan oleh manajer tim yakni Ahmad Zaki Iskandar. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada para supporter Timnas Indonesia karena langkah kami terhenti di babak perempat final. Ini juga merupakan langkah luar biasa, tetapi kami belum bisa melangkah lebih lanjut, jelasnya. Lebih lanjut, Zaki juga mengatakan bahwa ini bisa dibilang menjadi langkah perubahan bagi sepak bola Indonesia di usia dini. Menurutnya, sudah saatnya tim Garuda melangkah ke kolam yang lebih besar. Ia mengatakan bahwa Piala AFF seharusnya tidak lagi menjadi target bagi anak-anak muda ini. Kini mereka harus mulai berani bersaing di level Asia. Terpenting adalah tim kelompok umur ini sudah harus berkompetisi di tingkat Piala Asia, bukan lagi Piala AFF. Baik itu tim U17, tim U20 atau tim U23 sudah harus ada di level Asia. Sementara para pemain Timnas Indonesia diperkirakan bakal tolak untuk bermain dalam laga ASEAN All Stars kontra Manchester United pada akhir Mei mendatang. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF telah mengumumkan bahwa Malaysia akan menjadi salah satu negara yang disambangi Manchester United dalam tur pasca musim mereka. Tim yang dipersatukan oleh AFF akan bermain dalam ASEAN All Star dalam pertandingan melawan The Red Devil pada 28 Mei 2025 mendatang di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Dengan mengumpulkan pemain dari 12 anggota dalam asosiasi AFF ASEAN All Star, diharapkan untuk mengumpulkan bakat terbaik dari Asia Tenggara tak terkecuali dari Indonesia. Namun begitu, apakah para pemain Timnas Indonesia akan tampil bagian dalam skuad ASEAN All Star? Banyak yang berharap demikian, termasuk pengamat sepak bola Malaysia, Kes Sundaresan, yang bahkan mengusulkan Jake Itzes untuk menjadi kapten ASEAN All Star. Walau begitu, sulit untuk melihat Itzes menerima pinangan dari AFF. Mengingat laga terakhir Venezia adalah pada tanggal 25 Mei 2025 menghadapi Juventus hanya 3 hari sebelum laga uji coba ASEAN All Star kontra Manchester United ini. Selain itu, sulit pula bagi Itzes dan juga para pemain Timnas Indonesia lainnya untuk ikut serta dalam skuad ASEAN All Star, mengingat ada 2 laga penting pada bulan Juni untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu China pada 5 Juni 2025 di SUGBK Jakarta dan kemudian menghadapi Jepang di Saitama pada 10 Juni nanti. Jadi para pemain Timnas Indonesia, terutama yang menjadi bagian penting dari skuad untuk asuhan Patrick Kluivert, diharapkan untuk tidak terlibat demi laga yang lebih bernilai di kualifikasi Piala Dunia 2026.